teman-teman, selamat sore, selamat datang di ibadah hari Sabtu sore hari ini. Sebelum kita mulai memuji dan menyembah nama Tuhan, mari kita berdoa. Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kami berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan di dalam kasih Roh Kudus untuk sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau berkuasa dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau melindungi jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih banyak Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik teman-teman, saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Allah kita. Tuhanlah Allah kita. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah berapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah berapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, ya Allah yang memelihara.
buat Tuhan. Baik teman-teman, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, kita meninggikan namanya, kita membawa persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhi, itu yang selalu ku rindu. Memuji, menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji, menyembah-Mu, oh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Dalam hadirat-Mu,
sembah Dia teman-teman. Indah bersamamu, itu yang aku rindukan Tuhan, bersamamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, luar biasa Engkau, luar biasa Tuhan, tiada sepertimu. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kala dambaan hidupku, kala satu di hatimu, ku ingin dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kala dambaan hidupku, kala satu di hatiku, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di setiap minggu kami, di setiap hari kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hingga pada sore hari ini kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan beri. Sekarang Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pembicara yang akan membicarakan, pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan-Mu dapat Engkau beritahukan kepada kami melalui pembicara-Mu ini Tuhan. Berkati kami juga Tuhan sebagai pendengar Tuhan, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar melainkan pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini bisa kami tanamkan di setiap-tiap hari kami Tuhan, supaya setiap hari kami menyenangkan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga Engkau bertambah dan kami berkurang Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih banyak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Kunteki sebagai pembicara pada sore hari ini. Shalom, selamat sore anak-anakku yang tercinta. Pada malam hari ini, sore hari ini, kita dapat berkumpul di tempat ini, satu kemurahan yang Tuhan senantiasa berikan buat kita semua. Saya yakin kehadiran kalian semua ini oleh karena kasih kalian semua terhadap Tuhan Yesus Kristus. Tema yang diberikan pada malam hari ini yaitu iman seperti seorang anak kecil. Dan di sini saya berikan tujuan dengan tema tersebut agar supaya kita sebagai orang-orang yang percaya itu mempunyai hati yang tulus, taat dan percaya penuh kepada Tuhan sebagai hal yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Ayat dasar kita pada sore hari ini yaitu di Matius 18 ayat 2 sampai 4. Dengan perikop, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Matius 18 ayat 2 sampai 4 saya bacakan untuk yang kedua. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ayat yang keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tolong diperhatikan Matius 18 ayat 2 sampai 4 ini diberi perikop yaitu siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memberi dasar anak kecil itu sebagai yang terbesar di dalam kerajaan surga? Jadi pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memberi contoh anak kecil itu sebagai dasar yang terbesar di dalam kerajaan surga? Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, coba kita perhatikan dalam perikop ini tadi. Saya heran dengan murid-murid Yesus yang saat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Coba kalau kalian membaca ini, ada enggak unsur heran atau mengapa kok murid ini kok bertanya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Kira-kira cocok enggak pertanyaannya seperti itu? Bertanya kepada Tuhan yang empunya kerajaan itu sendiri, bertanya siapa yang terbesar? Kira-kira cocok enggak? Enggak cocok ya, khayal kan gitu toh. Misalnya, ini rumahmu, kan saya tanya, coba Mas, ini rumahmu kan, siapa yang terbesar atau yang berkuasa dalam rumahmu ini? Ya enggak mungkin saya bertanya seperti itu, kan sesuatu yang enggak masuk akal seperti itu. Bertanya kepada orang yang memiliki itu sendiri. Indonesia misalnya negara kita, siapa yang berkuasa, yang paling berkuasa? Ya mungkin Bapak Presiden seperti itu. Nah jadi, hanya saja dalam jawaban Tuhan Yesus, itulah yang menakjubkan di luar akal pikiran saya. Nah, jawaban Tuhan Yesus tidak kok senternya dirinya sendiri, tidak. Jawaban Yesus pada waktu itu bukan kok, oh ya aku yang terbesar. Tidak seperti itu. Inilah yang sesuatu yang menakjubkan buat saya pada saat saya membaca firman ini. Tuhan Yesus malah menunjukkan
membawa seorang anak kecil datang di tengah-tengah, malah menunjukkan ini loh yang terbesar. Seharusnya kan aku loh yang terbesar karena aku yang empunya kerajaan surga. Tidaklah demikian. Nah, ini menunjukkan karakter Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya sendiri. Karena apa? Tuhan itu tidak akan meninggikan dirinya. Karena memang sudah maha tinggi. Mau tidak mau, mengakui atau tidak, pasti Tuhan itu adalah keadaan yang maha, yang paling. Maha sempurna, maha kuasa, maha kasih, pokoknya yang paling seperti itu. Nah, jawaban dari Tuhan Yesus inilah yang membuat kita semua belajar dari karakter Tuhan untuk merendahkan diri kita sendiri. Coba kita bahas lagi ayat yang pertama ya, yang pertama tadi. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Balik lagi pada pertanyaannya yang saya katakan tadi, mengapa Tuhan Yesus memberi contoh anak kecil sebagai contohnya yang terpilih menjadi orang yang terbesar di dalam kerajaan surga? Ternyata setelah saya melihat karakter anak-anak kecil itu, nah, jadi anak-anak kecil itu dipakai oleh Tuhan sebagai contoh orang yang terbesar. Iman kita itu harus seperti anak kecil itu. Mengapa? Ternyata di dalam diri anak kecil itu ada unsur-unsur atau ada hal-hal yang harus bisa kita teladani atau bisa kita patuhi atau bisa kita tiru. Nah, contohnya anak-anak kecil itu masih murni hatinya, tidak terkontaminasi. Misalnya bilang A ya A, kalau ibunya menyuruh menipu misalnya atau berbohong, kalian nanti kalau ditanya sudah makan ya, bilang gitu ya. Tapi setelah ditanya sungguhan di saat tertentu, posisi tertentu, kamu tadi sudah makan. Memang dia belum makan ya bilangnya belum, seperti itu. Jadi ada kejujurannya, ketulusannya, kemudian kepolosan anak itu. Kemudian percaya penuh kepada bapaknya atau orang tuanya. Dan mudah dibentuk ataupun mudah diajari atau dididik. Ternyata di dalam karakter anak, di dalam sifat anak, di dalam anak kecil itu ada unsur-unsur atau ada hal-hal yang bisa atau yang patut kita teladani. Seperti yang saya katakan tadi, karena itu Tuhan memilih anak kecil sebagai orang yang terbesar di dalam kerajaan surga. Bukan figurnya anak kecil loh ya, bukan ininya ya, tetapi karakter yang dimilikinya. Iman percaya kepada Allah itu harus seperti yang dimiliki sifat-sifat anak kecil tadi. Sehingga di dalam ayat yang ketiga, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi syaratnya agar supaya kita masuk dalam kerajaan surga itu harus bertobat dan seperti mempunyai iman seperti anak kecil tadi. Artinya bagaimana? Nah, coba kita perhatikan, seorang anak kecil itu dia percaya penuh kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Karena apa? Dia merasa tidak takut karena dia percaya bapaknya selalu melindunginya. Dia tidak akan merasa kekurangan karena dia percaya bahwa bapaknya itu pasti akan memenuhi kebutuhannya. Dia tidak akan terlantar karena orang tuanya atau bapaknya akan merawatnya. Dia tidak akan merasa sendiri karena orang tuanya akan selalu bersamanya. Ini aplikasinya bagaimana dengan iman percaya kita?
Seorang anak kecil mempunyai ketaatan, mempunyai kepatuhan, mempunyai kepolosan, kemudian unsur murni hatinya, unsur kejujurannya, itu harus diaplikasikan sebagai iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dalam arti kalau kamu percaya kepada Tuhan, apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya itu ya harus murni seperti ini tadi. Tidak perlu mencampuri dengan pikiran kita. Iman kalau sudah masuk dalam pikiran kita menjadi blank, menjadi campur aduk, akhirnya menjadi tanda tanya. Iya enggak ya, iya enggak ya. Tetapi kalau seperti anak kecil tadi yang percaya penuh kepada orang tuanya, kepada bapaknya, bahwa hidupnya akan terpelihara, dia tidak akan merasa sendiri karena ayahnya atau orang tuanya selalu menemaninya. Dia tidak akan merasa kekurangan karena dia akan selalu mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya itu terpenuhi. Nah, kalau saja orang tua di dunia ini sangat memperhatikan anaknya, apalagi Bapa yang di surga, ya toh? Apalagi Bapa yang di surga, yang mempunyai kerajaan surga, yang mempunyai dunia ini, yang mempunyai segalanya. Nah, jadi pasti kasihnya itu berlebihan. Kasihnya itu pasti melewati apa yang di luar akal pikiran kita. Jadi artinya iman seperti seorang anak kecil itu harus total tanpa syarat. Artinya, oh aku percaya kepada Tuhan Yesus jika menolongku. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin enggak ya dia bisa melakukan ini kepadaku. Mungkin enggak ya dia bisa merawatku, melindungiku, menemaniku di saat susah. Nah itu enggak boleh seperti itu. Jadi harus murni seperti anak kecil percaya kepada bapaknya. Coba perhatikan kehidupan pada waktu kamu flashback pada saat kalian anak-anak itu. Pernahkah kalian rasa khawatir? Wah aku nanti kalau pulang sekolah enggak mungkin ada makanan. Kan enggak mungkin ya, pasti ada. Sepatu kalau zaman sekarang itu apa yang kita pakai ini orang tuanya sangat memperhatikan. Belum sobek aja sudah ada, sudah disediakan lagi. Beda kalau zaman saya memang zaman wis baulak lah, zaman dahulu kala. Nah, sudah 50 tahun yang lalu. Nah, sehingga lain lagi kalau belum sepatu itu belum sobek, ya belum dibelikan. Baju itu paling tidak hanya 1 tahun sekali baru dibelikan. Nah, inilah aplikasi dalam kehidupan kita. Tetap percaya, tetap fokus kepada Tuhan yang memberi segalanya buat kehidupan kita. Jangan gentar, tidak perlu takut, tidak perlu apapun. Namun perlu diperhatikan, Bu, itu ngomongnya kan mudah sekali ya, percaya itu gampang, simpel. Di saat kamu mendapatkan sebuah masalah, nah inilah iman percaya kita diuji. Apakah kita tetap menaruh full, menaruh tanpa embel-embel, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu melakukan segalanya. Nah inilah, proses inilah yang membuat kita kadang-kadang kendor, kadang-kadang kuat, kadang-kadang mundur seperti itu. Karena apa? Di dalam setiap hari, setiap saat namanya manusia lahir pasti ada masalah. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak mempunyai masalah. Baik itu orang kaya, menengah, orang miskin, semua punya masalah, cuma kadarnya yang berbeda-beda. Saya dulu pernah bercerita, teman saya zaman dulu, itu kalau zaman saya dulu punya mobil itu udah mewah, sudah kehidupan yang kelas ke atas. Maaf bicara, 1 malam itu dia bisa menghabiskan uang zaman itu 2 juta 1 malam, tahun 90-an. Wah kamu masih enggak tahu di mana. Jadi tahun 90-an itu 1 malam sehabis 2 juta. Pikir saya, dia bahagia. Pikir saya dia menikmati kehidupan dunia itu bahagia, mau apapun bisa kok dia. Tapi suatu saat dia mengatakan kepada saya, satu hal yang ingin dia lakukan, yaitu apa? Dia ingin mati. Aneh kan?
punya segalanya ingin mati. Nah, that's life, inilah kehidupan. Semua orang punya masalah. Semua orang punya hal-hal yang harus kita hadapi. Tapi ingat, sebuah masalah menjadi suatu masalah jika dipermasalahkan. Ya. Sebuah masalah akan menjadi suatu masalah jika dipermasalahkan. Saya dulu pernah curhat ke teman. Saya punya masalah gitu gini. Teman saya gini Dek. Itu kamu anggap masalah karena kamu permasalahkan. Oh iya ya. Coba enggak saya permasalahkan. Masalah itu biasa-biasa saja. Jadi percaya Tuhan memberikan satu masalah kepada kita, kita tidak mungkin mengalihkan masalah itu. Kita tidak mungkin menyingkirkan masalah itu. Tapi ada satu celah kecil di mana Tuhan memberikan jalan keluar buat kita untuk keluar dari masalah itu. Jadi sekali lagi contoh yang ada di dalam Alkitab melalui proses kehidupan itu iman percayanya yang mana sih seperti yang anak kecil tadi. Coba perhatikan kehidupan Simon Petrus pada saat dia menjala ikan. Ini saya kira sesuatu yang familiar ya, sesuatu yang sudah biasa buat kalian dengar. Pada saat dia menjala ikan itu tidak satu pun yang ditangkap, itu lagunya seperti itu. Tak satu pun yang ditangkap sudah semalaman. Sama Tuhan Yesus malah disuruh balik lagi menebarkan jalannya. Coba, kalau membaca sebuah cerita ataupun dongeng atau apapun, kalau kita masuk di dalamnya, pasti kita akan merasakan kelelahannya, bagaimana dia harus bertarung dengan laut, bagaimana dia harus melalui hal-hal yang semalaman, mungkin problem kapal dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kita harus bisa mengetahui, di saat dia sudah capek, sudah lelah, malah suruh balik lagi, menebarkan jalannya. Dia berkata, Tuhan aku tadi sudah ke sana, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apa yang dilakukan, walaupun dia menyampaikan keluhannya, tetap dia melakukannya karena Tuhan yang minta. Nah, inilah kepolosan hati dari seorang Petrus yang taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Coba kalau dia menolak permintaan dari Tuhan Yesus itu. Semalaman sudah kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dia menolak, tetap dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi karena ketaatannya melalui iman percayanya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah benar dan dia melakukan dengan sepenuh hati, kepolosannya langsung balik saja mungkin ya seperti itu, langsung menebarkan jalannya. Apa yang terjadi? Sangat berlimpah. Nah, sampai jalannya enggak ngatasi seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita kalau kita disuruh balik oleh Tuhan, cepat balik saja. Artinya kita dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus inginkan buat kehidupan kita. Kalau kita diminta untuk balik lagi, Tuhan pasti akan menyediakan berkat yang belum tercurahkan buat kalian semua. Percaya. Satu contoh lagi dalam Alkitab. Saya kira ini sudah sering kali kalian dengar juga ya. Yaitu tentang Sarah. Pada saat Sarah menanti janji Tuhan. Pada saat Sarah menanti janji Tuhan, itu tidak mudah. Maaf bicara, dia sudah mati haid di usia 76 tahun, dia harus menghadapi sebuah masalah, artinya menanti janji Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Di saat sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin itu terjadi buat seorang perempuan mengandung apabila sudah mati haid, mulailah pikiran Sarah ini memasuki iman percayanya. Mungkin enggak ya, mosok sih Esau seperti itu. Sudah mulai berkecamuk. Iman percaya kalau dicampuri dengan akal pikiran kita yang tidak mampu menjangkau kemampuan Tuhan untuk mengadakan mujizat, ya kita akan melakukan sesuatu di luar Tuhan. Artinya apa? Akhirnya Sarah ini melakukan apa?
Dia tidak apa ya, tidak tahan dengan waktu yang Tuhan berikan itu. Memang proses kehidupan itu saat kita menanti ingin mencapai sesuatu itu loh, mau melangkahnya itu yang kadangkala kita putus asa. Di saat Sarah putus asa, kehilangan harapan dan dia percaya bahwa ini mustahil, tidak mungkinlah aku hamil. Seperti itu, akhirnya dia meminta Abraham untuk mengambil Hagar sebagai istrinya. Apa yang terjadi? Bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Petrus. Petrus melakukan kehendak Tuhan. Sarah dalam momen prosesnya kurang sabar menghadapi waktu Tuhan. Akhirnya dia merasakan ketidaknyamanan. Setelah Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya, apa yang terjadi pada Sarah? Dia tidak merasakan kegembiraan walaupun punya anak dengan Hagar ini. Dia tidak merasakan ketenangan, dia tidak merasakan kenyamanan. Karena apa? Iman percayanya sudah dimasuki dengan akal pikirannya. Ternyata akal pikiran yang membungkus iman percaya ini memporak-porandakan hatinya sehingga setelah Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya, dia merasakan ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Nah, karena itu anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saja kalian semua ini misalnya mempunyai masalah apapun, janganlah akal pikiran kita mencampuri karya Tuhan atau tangan Tuhan untuk menolong kita. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kehidupan kita. Sebagai ayat yang berikutnya yaitu ayat 4. Ayat 4 tadi dikatakan bahwa sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita perhatikan tadi seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat ditanya, siapa Tuhan yang terbesar di dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus tidak menjawab untuk senter dirinya sendiri. Aku yang terbesar, tidak. Tetapi dia malah memberi contoh anak kecil yang sebagai orang yang terbesar di dalam kerajaan surga. Arti kata rendah diri, coba kita perhatikan kata rendah diri. Rendah diri ini kalau saya lihat di kamus itu artinya minder, tidak percaya diri. Nah, kalau saya perhatikan kok Tuhan mencari kata atau menggunakan kata merendahkan diri ya. Padahal ini kalau unsurnya itu ada unsur, maksudku negatifnya dalam arti negatif dalam arti mindernya itu. Tetapi setelah saya pikir-pikir atau saya teliti lagi, kata merendahkan diri ini menurut Tuhan itu adalah taat total. Jadi taat tanpa syarat, takluk, manut. Kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu tidak ada keraguan-raguan lagi. Tidak ada kekhawatiran lagi. Jadi orang yang menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga adalah orang yang merendahkan dirinya, yang taat, yang takluk, yang patuh seperti yang dilakukan oleh anak kecil tadi. Karena itu seperti yang disampaikan tadi, kalau kita manut, taat, patuh kepada Bapa yang di surga, kehidupan kita akan menjadi baik-baik saja. Dan ingat, jangan bilang tidak mudah. Oh Bu, kalau menjalani hidup ini tidak mudah loh. Jangan seringkali bilang tidak mudah. Kalau kita mengucapkan tidak mudah, semuanya pasti akan menjadi tidak mudah. Tetapi kalau kita bilang bisa, pasti Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Percaya, setiap orang seperti yang saya katakan tadi, pasti punya masalah masing-masing. Setiap anak pasti punya masalah masing-masing. Seberapa besar atau seberapa kecil permasalahan yang kita hadapi, depends on
ourselves. Tergantung pada diri kita masing-masing bagaimana kita menyikapinya. Suatu masalah kecil bisa menjadi besar kalau dibesar-besarkan. Suatu masalah yang besar bisa menjadi kecil kalau kita tidak mempermasalahkannya. Nah, saya kira untuk sharing firman Tuhan pada sore hari ini, satu hal yang sering kali saya katakan sebagai orang-orang yang beriman. Di saat kita terpuruk, di saat kita tidak mampu menjalani hidup ini, baca firman Tuhan sebagai surat cintanya Allah kepada kita. Itu surat cintanya Allah loh itu, janjinya Allah itu loh. Curhatnya tidak usah kemana-mana. Kalau belum siap dengan jawaban yang diharapkan, jangan pernah curhat. Nanti tambah susah. Ya tidak? Misalnya saya punya masalah A, saya ingin curhat ke teman saya. Saya mengharapkan teman saya nanti mendukung apa yang saya inginkan. Ternyata setelah saya curhat, teman saya tidak mendukung dengan apa yang saya inginkan. Kekecewaan yang muncul. Di saat susah, datang kepada firman Tuhan. Baca surat cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Janjinya tidak akan pernah terlewatkan. Janjinya tidak akan pernah terabaikan. Tapi ya syaratnya itu tadi. Harus percaya seperti anak kecil yang mempunyai karakter polos hatinya, murni hatinya, kejujurannya, full percaya penuh kepada Bapaknya. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi taruh iman percaya kita seperti anak kecil supaya kita dijumpai oleh Tuhan menjadi orang yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Saya kira demikianlah sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya ingin pujian Tuhan pasti sanggup. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Dibantu ya. Lagu ini menginspirasi agar supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti sanggup. Yang punya Kuatkanlah hati. Iya.
kita hadapi. Percaya, jadikanlah iman percaya kita seperti seorang anak kecil yang mempunyai ketulusan hati, kemurnian, ketaatan, tetap patuh. Iman tanpa harus ada efek sampingnya. Full, total kepada Tuhan. Tuhan pasti sanggup menolong kehidupan kita semua. Percaya Tuhan memberi masa depan kepada kalian semua, masa depan yang Tuhan jamin, yang tidak pernah terlewatkan. Tetapi Tuhan senantiasa memberikan pertolongan bagi anak-anak, mungkin yang akan melanjutkan kuliah, mungkin yang akan melanjutkan tingkat ke atas. Saya yakin semua kalian adalah pribadi-pribadi pilihan Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk gereja masa depan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti sanggup. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Saudara Michael untuk menyampaikan pengumuman. Oke, baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Kunteki sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan berkati Bu Kunteki dan keluarga. Baik teman-teman, saya akan bacakan pengumuman untuk sore hari ini. Yang pertama-tama saya mengajak teman-teman semua untuk tetap setia ya, untuk hadir dalam ibadah, baik secara online maupun offline. Teman-teman yang menghadiri secara offline bisa mengikuti ibadah dengan baik, dan juga mungkin yang mengikuti secara online mungkin berkenan bisa subscribe ke channel YouTube WCC ya teman-teman. Untuk siaran ulangnya hari ini akan di-share setiap hari Minggu pukul 5 sore. Yang kedua, bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan Juni dan mungkin ada yang belum didoakan bulan Mei, bisa menghadiri ibadah onsite pada minggu kedua untuk didoakan bersama-sama. Dan juga yang ingin mengambil souvenir bisa datang ke kantor gereja dan juga Karmel setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9:30 sampai 2 siang. Bagi teman-teman yang menghadiri ibadah secara tatap muka, souvenir akan diberikan secara langsung. Yang ketiga, saya mengajak teman-teman untuk tetap setia mengikuti menara doa setiap hari Senin sampai dengan Jumat, sesuai dengan grup yang telah ditentukan PIC masing-masing setiap pukul 7 malam sampai selesai. Berikutnya kami juga mengingatkan teman-teman untuk tetap setia mengikuti pesan pastoral dari gereja kita. Linknya akan kami share seperti biasa setiap hari Kamis pukul 12 siang. Dan juga untuk teman-teman yang tidak bisa menghadiri ibadah secara tatap muka, bisa memberikan persembahannya melalui rekening dari bendahara kita, mungkin akan ditampilkan di layar secara online teman-teman, dan juga bisa lewat OVO, GoPay, ShopeePay, dan Dana. Dan bagi teman-teman yang hadir dalam ibadah tatap muka, persembahannya bisa diberikan nanti ya di luar. Kotak persembahannya sudah disediakan oleh Saudari Grace. Untuk pelayan Tuhan minggu depan yang bertugas sebagai WL adalah Saudara Calvin, singer Saudari Sherina, gitar Saudara Tojen, bass Saudara Adrian, keyboard Saudari Thea, drum Saudara David, dan asyirnya ada Kevin, Angga, dan saya. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada tambahan mungkin dari pengurus lain atau dari pembina? Baik, kalau tidak ada, saya serahkan kepada WL untuk menutup serangkaian ibadah pada sore hari ini. Tes. Baik, terima kasih untuk Saudara Michael yang sudah membacakan pengumuman. Teman-teman, mari kita naikkan satu pujian dan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan satu pujian doa ya Bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selanjutnya saya serahkan ke Widya untuk doa penutup. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami telah belajar untuk memiliki iman seorang anak kecil yang murni, yang tulus, yang jujur, dan tidak ambisius. Sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan bukan seberapa besar yang kami peroleh, tapi seberapa banyak kami melayani, dan seberapa banyak kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena dengan beriman kami tahu bahwa waktunya atas segala jawaban doa berasal dari Tuhan dan kami mau menantikannya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, berkati Ibu Kunteki yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami boleh menjadi pelaku atas kebenaran firman-Mu. Kami mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan kami. Tuhan memberkati perjalanan kembali teman-teman dari rumah Tuhan ke rumah masing-masing dalam pertolongan Tuhan, yang beribadah secara online. Tuhan juga memberkati apapun yang dikerjakan oleh anak-anak kami, teman-teman kami, dijadikan berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang terima anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.